Oke, setelah penjelasan itu tadi, perlu saya sampaikan sedikit saja, bahwa sebetulnya gimbal tidak menggantikan equipment lain, ya. Seperti yang di gambar kiri, ini yang disebut dengan orang biasa mengenal dengan ada istilah Jimmy Jeep lah, atau mungkin Senten lah, itu adalah mereknya juga, ini adalah kamera crane. Kemudian yang di kanan, kalau kita lihat kanan atas, ini ada dolly track dan yang slider, yang lebih simpel. Nah, hadirnya gimbal itu tidak menggantikan equipment-equipment yang lain. Tetapi kita bisa mensimulasikan supaya dapat efek yang mirip. Contoh, kalau kita menggunakan gimbal elektronis ini untuk jangkauan yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan monopod, kita pasang, kemudian dipasang di atas, itu akan pasti jangkauannya lebih tinggi. Kalau misal kita menghendaki bird view atau yang lain, tapi hati-hati, karena di setiap proyek, teman-teman sekalian harus tetap memperhatikan safety first ya, jangan sampai lepas kemudian nimpa orang. Kemudian saya lanjutkan. Ini yang perlu diketahui karena sebetulnya di workshop ini saya mau ketika dipanggil untuk berbagi, karena saya melihat yang terutama di media sosial ya, kebanyakan setelah beli gimbal atau memakai gimbal itu intinya hanya punya gimbal kemudian pakai gimbal terus tanpa tahu tujuannya apa, nggak ada motivasinya ketika bergerak dan kawan-kawan. Ketika kita menilai sebagai itu hal yang keren, saya nggak melawan sih, itu memang keren. Tapi apakah kita bisa belajar sesuatu dengan hal yang seperti itu, yang kita nggak mikir terlebih dahulu? Enggak juga ya, kita mesti berpikir bagaimana gambar itu bisa mempengaruhi persepsi yang melihat. Itu adalah tujuannya kita menggunakan alat. Kalau tidak mempunyai tujuan seperti itu, ngapain? Kita nggak perlu menggunakan alat-alat yang canggih. Saya akan mulai dari E-level ya, ini cuma pembahasan. Sebetulnya ini simpel, tapi perlu saya sampaikan. Bagi yang sudah veteran di bidang ini, mungkin sebagai media kenang-kenangan, bukan kenang-kenangan, maksud saya adalah media yang mungkin diingat masa lalu, mungkin pernah tahu ya. Karena biasanya hal-hal seperti ini ketika teman-teman sudah melakukan dan sudah paham, itu akan secara otomatis ketika memegang kamera, ada objeknya, akan secara otomatis. Itu seperti naik sepeda, ketika kita sudah bisa, kita tidak mungkin lupa kok naik sepeda itu caranya bagaimana. Ini sama dengan hal syuting video ya, ketika pengambilan angle, shoot size, ataupun motion, ini akan secara otomatis terjadi ketika teman-teman sudah biasa. Bagi yang belum pernah paham, ini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah bagaimana posisi kamera ini terhadap subjek. Eye level itu maksudnya adalah seperti ini adalah eye level. Saya melihat seperti kalau teman-teman melihat di TV ini setelan berita berbicara kepada kamera, seolah-olah tepat di depan audiens. Ini eye level, kemudian dots itu dots ini mungkin saya istilahkan yang paling populer itu Wakanda ya. Kalau Wakanda itu teman-teman kalau lihat di Black Panther itu banyak gerakan-gerakan yang rolling ya, itu disebut dots. Kemudian low adalah posisinya kamera di bawah dan seterusnya. Kenapa kita harus mengenal framing atau composition ini? Ini adalah cara berkomunikasi dalam videografi ya. Karena kita terbatas dengan kanvas. Framing atau composition ini adalah kanvas kita dalam melukis gambar yang bergerak. Kenapa disebut dengan cara berkomunikasi? Karena dengan adanya framing atau komposisi ini bisa membatasi persepsi bidang pandang. Maksudnya adalah di scene-scene video yang akan kita ambil, contoh, saya akan ambil contoh sebagai video traveler yang paling sering menggunakan gimbal. Di depan ada subjek berupa air terjun. Di kanan persis dari air terjun ketika kita pegang gimbal ini, kita lihat, kanan persis itu ada, misalnya ada pohon, tapi jelek.
Bagaimana kita mengatasinya? Ya kita maju aja, supaya persepsi yang orang melihat itu air terjunnya bagus, nggak ada pohon jeleknya. Itu pengertian sederhananya seperti itu. Dengan membatasi persepsi dan bidang pandang ini tentunya akan mempengaruhi cerita ataupun persepsi dari hasil video secara keseluruhan. Dan jangan lupa video itu akan, bukan idealnya ya, memang harus ditonton itu secara penuh, bukan cuma sepenggal-penggal, ataupun dinikmati seperti foto, yaitu kita pause, kemudian kita besarkan, bukan. Menikmati video adalah secara keseluruhan, termasuk cerita, gambar, gerakan, dan macam-macam. Tujuan dari mempelajari framing ini supaya kita bisa merencanakan adegan dengan menggunakan bahasa visual. Kenapa disebut dengan bahasa visual? Ini ada hubungannya dengan teman-teman ketika membuat proyek yang bukan dokumenter ya, yang istilahnya proyek-proyek yang bisa direncanakan sebelumnya supaya komunikasinya mudah. Dalam proyek video memang ada yang satu orang ya, tapi kebanyakan itu melibatkan banyak orang di bidangnya masing-masing yang memiliki karakter masing-masing dan tugas masing-masing. Di sini dari film-film ya supaya menarik. Ini Jon Snow sedang diambil secara eye level. Kenapa eye level? Kita harus lihat dong filmnya. Ini sebetulnya punya arti tersendiri atau motivasi kenapa Jon Snow ini diambil dengan komposisi eye level seperti ini. Di bawahnya ini Man in Black nggak salah. Low angle itu secara persepsi akan pada pikiran kita akan dibentuk sebagai dia bossy, dia besar, dia megah. Nah, kenapa ini saya sampaikan di kelas gimbal atau electronic stabilizer ini? Ini nanti akan berpengaruh karena materi yang saya sampaikan hari ini akan berhubungan antara satu slide dengan yang lain. Kemudian high angle ini dari atas yang saya sampaikan seperti tadi, ketika tangan kita kurang panjang, kita bisa set di angle seperti ini. Kemudian adalah hip, itu adalah pengembangannya. Ini saya lanjutkan aja, teman-teman bisa melihat. Nah, saya akan hanya membahas yang terakhir. Terakhir ada keterangan di sini, mengapa kita harus bergerak. Saya akan sampaikan dua jenis produksi video supaya di workshop ini enggak tercampur atau tumpang tindih informasinya. Saya membagi kategori di sini hanya dua, padahal sebetulnya video itu sangat banyak jenisnya. Yang pertama adalah jenis produksi dokumenter atau run and gun. Ini termasuk event musik mungkin ya, atau mungkin berita, atau mungkin wedding termasuk ya, karena kita nggak bisa full control di situ, ataupun kita sedang jalan-jalan mengambil level video. Kenapa disebut dengan dokumenter atau run and gun? Karena kita nggak bisa setting apapun di situ. Sedangkan jenis produksi yang kedua adalah full plan production. Full plan production adalah seperti film, mungkin kemudian banyak yang ini ya, hal-hal yang video yang kita rencanakan terlebih dulu. Saya akan memberikan documentary atau run and gun practical tips. Ketika teman-teman bergerak di bidang video yang tergolong di documentary atau run and gun, tipsnya apa supaya ketika mengambil gambar dengan gimbal itu ideal? Yang pertama adalah orientasi medan. Ini sangat penting. Kebanyakan yang sudah memiliki alat, apalagi alatnya baru beli lagi ya. Ini pengen pamer biasanya. Ya itu wajar sih. Memang kalau teman-teman suka video biasanya punya mainan baru akan selalu pamer ya. Itu lupa dengan apa yang harus dilakukan. Saya akan ngambil contoh aja. Mengapa di event-event musik itu kita harus melakukan orientasi medan? Atau lebih simpelnya, misal di wedding, kenapa pada saat kita
turun terjun, kemudian kita tahu itu resepsi belum berlangsung biasanya, kan videografer hendaknya nggak pernah terlambat ya, ini karena supaya bisa orientasi medan. Itu seringkali yang saya alami juga, itu misal ya, jarak panggung dan kursi terdekat di depan itu terlalu mepet. Ini kita perlu tahu, itu kira cukup enggak kalau kita melakukan mungkin pengambilan gimbal, kemudian kita masuk, kemudian kita belok. Kalau kita langsung aja hajar, istilahnya enggak pakai orientasi medan, nanti bisa repot ya. Ya kalau bukan keluarganya, kalau keluarganya stres nanti kita senggol-senggol sana. Kemudian usahakan menggunakan setup yang ringan. Kenapa ringan? Karena tampaknya ketika kita menggunakan gimbal, itu sederhana. Ya kelihatan enteng, karena kecil, tidak besar, dan tidak terlalu intimidasi ya, bentuknya tidak terlalu intimidasi. Tapi seringan-ringannya ini, alat yang kita bawa ini kira-kira ya hampir 2 kilo mungkin ya kalau total dengan kameranya. Ini coba aja bayangkan teman-teman bawa barbel untuk fitness yang 3 kiloan, coba dipegang, sejam aja tanpa ditaruh. Itu pasti menguras tenaga. Kalau sudah tenaganya terkuras biasanya tidak konsentrasi. Nah, itu kenapa tipsnya setup yang ringan. Ini terdengar sederhana, tapi biasanya dilupakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jitu membaca timing. Contoh, misal saya ambil contoh yang sederhana, konser musik slang misal. Kalau kita nggak tahu lagunya atau nggak tahu mau ngapain, ya nanti ya cuman maju mundur cantik aja gambarnya. Tapi kalau kita sudah tahu kira-kira, oh ini referennya keren, pasti audiens di konser ini pasti lompat-lompat. Kita tahu timingnya itu kapan terjadi, 3, 2, 1, hajar. Nah itu yang disebut adalah jitu membaca timing. Kenapa nggak di roll terus? Ada pertanyaannya itu. Kan gampang lah ya, tinggal kita ambil nanti diedit. Nah ini serunya di sini. Iya kalau kita punya editor. Kalau kita memang solo videographer itu harus memikirkan, kita nggak mungkin bawa sampah banyak. Sampah di sini maksud saya adalah footage yang terlalu banyak, kemudian kita harus menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk milih satu-satu. Jadi meskipun dokumenter, kita harus bisa membaca timing. Karena ada hubungannya dengan yang terakhir, tentang mengenai stok. Tapi yang jelas jangan kurang ya, karena kurang itu nggak akan ada gunanya, kita sudah capek-capek bawa gimbal tapi stoknya kurang. Ini saya highlight karena di wedding ya, kali ini cakupannya lumayan luas dari wedding sampai yang produksi yang macam-macam. Di wedding saya melihat tuh biasanya yang videographer menggunakan gimbal itu menurut saya terlalu over ya. Ya saya tahu ketika dia membawa ini punya tujuan mau ngambil bagaimana, tapi patutlah teman-teman sadar bahwa di hari itu yang kerja bukan cuma kita. Jadi kita harus tahu timing dan berlatih supaya stok yang kita ambil itu sudah perfect 3 kali atau 2 kali. Jangan diambil terus karena nanti bisa menyebabkan pertengkaran di antara teman-teman. Saya akan playback, enggak semuanya menggunakan gimbal, tapi mostly menggunakan.
Yang tadi itu adalah penggunaan elektronik stabilizer ketika kita gunakan di wedding. Kebanyakan karena saya kebetulan kalau di wedding saya ngedit sendiri, betulnya efisien ya penggunaan stok-stok yang dari stabilizer itu. Ini bukan rahasia sih sebetulnya. Ini lebih panjang durasinya karena kita bisa melakukan follow ataupun banyak gerakan yang lain yang menarik tapi nggak perlu di-cut. Jadi bagi yang edit, mungkin saya diedit enak karena stoknya sedikit. Bagaimana practical tipsnya penggunaan elektronik gimbal atau stabilizer? Pada yang full plan itu mungkin bisa film pendek, bisa klip video ataupun hal-hal yang lain ya.